Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Dria Pamungkas, NIM L201922. Nama saya Rifki Nurfauzi, NIM L20019009. Perkenalkan, nama saya Saiful Pamungkas, NIM L200190034. Perkenalkan, saya Faiza Safa Maghribi dengan NIM L2001-942. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok sistem basis data, kami telah memilih dengan studi kasus yaitu basis data rumah sakit. Sistem informasi rawat inap rumah sakit merupakan suatu sistem untuk mengelola informasi yang diperlukan di sebuah rumah sakit yang melayani pasien rawat inap, meliputi pengelolaan data pasien, rekam medis, perawat, dokter, obat yang dikonsumsi, dan ruangan atau kamar inap pasien. Berikut ini adalah aturan-aturan yang harus diatasi saat merancang ERD Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit. Yang pertama, pasien rawat inap mendapat kamar sesuai jenis yang dipilih. Kedua, ada beberapa jenis kamar dengan pilihan kapasitas, fasilitas, dan harga yang berbeda. Ketiga, pasien mempunyai rekam medis yang mencatat seluruh rekam medis pasien di rumah sakit tersebut. Yang keempat, selama di rumah sakit, pasien akan dirawat oleh perawat. Yang kelima, perawat akan mendampingi dokter saat pemeriksaan. Yang keenam, dokter akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Yang ketujuh, yaitu dokter menentukan obat yang harus dikonsumsi oleh pasien. Dengan studi kasus di atas, dapat kita tentukan entitas, relasi, dan kardinalitas sehingga didapat diagram seperti ini. Untuk saya contohkan satu relasi antara entitas pasien dengan kamar, yaitu pasien relasinya menempati kamar. Jadi pasien menempati kamar, kardinalitasnya yaitu many to one. Jadi banyak pasien bisa ditaruh di satu kamar. Untuk normalisasi ketiganya atau 3NF pasti sudah, karena nanti datanya tidak ada yang tergantung pada primary key, dan di sini nanti antara pasien dan perawat akan terjadi penambahan tabel, yaitu pasien has perawat, karena nantinya pasien akan memiliki perawat, setiap perawat tersendiri. Terima kasih. Seperti ini hasilnya jika dibuat di DB Designer. Untuk modelnya sudah dalam keadaan 3NF atau normalisasi ketiga, karena semua atribut sudah tergantung pada primary key. Di sini juga terjadi penambahan satu tabel, yaitu pasien has perawat, karena setiap pasien nantinya akan memiliki perawat tersendiri. Terima kasih. Pertama, kita hidupkan SAM dan klik Apache dan MySQL. Setelah itu buka command prompt, lalu ketikkan script di mana kita menyimpan SAM. Oke, setelah itu membuat database rumah sakit dengan cara create database rumah sakit, lalu enter. Oke, query oke. Kemudian kita masuk ke database rumah sakit dengan cara use rumah sakit, lalu enter. Kemudian membuat tabel dokter dengan cara create tabel dokter. Kemudian membuat tabel kamar dengan cara create tabel kamar. Kemudian membuat tabel perawat
dengan cara create tabel perawat, kemudian membuat tabel rekam medis dengan cara create rekam medis, kemudian membuat tabel pasien dengan cara create tabel pasien, kemudian membuat tabel obat dengan cara create tabel obat, dan yang terakhir membuat tabel pasien khas perawat dengan cara create tabel pasien khas perawat. Selanjutnya, di sini saya membuat DML untuk tabel yang telah dibuat tadi. Yang pertama, buat DML untuk pasien dengan perintah insert into pasien. Untuk data DML ini samakan dengan data DDL pasien yang telah dibuat tadi. Yang kedua, buat DML untuk perawat dengan perintah insert into perawat. Dan jangan lupa data-datanya DML ini samakan dengan data-data DDL perawat yang telah dibuat. Selanjutnya, buat DML untuk dokter dengan perintah insert into dokter. Samakan data DML dengan data DDL. Contohnya, ID dokter memakai integer, nama dan alamat dokter memakai varchar, dan jenis kelamin sama nomor telepon pakai char. Selanjutnya, buat DML untuk kamar dengan perintah insert into kamar. Samakan juga data DML dengan data DDL kamar. Di sini no kamar serta kapasitas memakai integer, nama, jenis, dan fasilitas memakai varchar. Selanjutnya, buat DML untuk rekam medis, langkahnya masih sama, menggunakan perintah insert into, dan samakan juga data DML rekam medis ini dengan data DDL rekam medis yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, buat DML untuk obat dengan perintah insert into obat. Samakan juga data DML dengan data DDL obat. Di sini kode obat memakai integer, nama serta jenis memakai varchar, tahun produksi dan masa berlaku memakai year. Selanjutnya, buat DML untuk pasien khas perawat dengan perintah insert into pasien khas perawat. Samakan juga data-data DML ini dengan data DDL pasien khas perawat yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan beberapa query standar, join, fungsi agregat, dan subquery dari database yang telah dibuat. Untuk query standar, yang pertama menampilkan nama pasien dan alamat dan diurutkan berdasarkan nama pasien. Di sini dengan kondisi dengan perintah order by nama pasien. Kemudian yang kedua menampilkan nama dokter dan alamat di mana nama dokter diawali dengan kata yang berinisial S. Di sini menggunakan perintah dasar yaitu like dengan ekspresi wildcard. Yang ketiga menampilkan data rekam medis dengan keluhan demam. Di sini akan menampilkan data rekam medis dengan pasien yang keluhannya demam. Kemudian yang keempat menampilkan data rekam medis yang dilakukan antara tanggal 21 bulan 5 tahun 2001 sampai tanggal 30 bulan 5 tahun 2001. Di sini menggunakan query perintah dasar atau standar
yaitu bit win, yang menghubungkan antara tanggal 21 sampai 30. Untuk perintah join, di sini yang pertama menampilkan nama pasien, alamat, keluhan, tanggal rekam medis. Di sini menggunakan perintah inner join. Kemudian yang kedua menampilkan nama pasien, alamat, nomor kamar, dan nama kamar yang sedang ditempati, diurutkan berdasarkan nama pasien. Di sini menggunakan perintah sama, yaitu inner join. Kemudian yang ketiga menampilkan nama dokter yang mendampingi perawat bernama Kusuma. Di sini menggunakan perintah left join, sehingga tampilannya nama dokter akan menampilkan semua data yang ada pada tabel tersebut. Yang kanan, nama perawat hanya menampilkan perawat yang diinginkan atau dicari. Untuk fungsi agregat, yang pertama menampilkan untuk mendapatkan jumlah terbanyak kapasitas kamar. Di sini menggunakan perintah max untuk agar menampilkan jumlah terbanyak dari kapasitas. Kemudian yang kedua menampilkan untuk mendapatkan jumlah kapasitas yang kamar yang paling sedikit. Di sini menggunakan min, perintah min. Kemudian yang ketiga menampilkan jumlah dokter yang berjenis kelamin perempuan. Di sini menampilkan jumlah dokter yang berjenis perempuan dengan perintah con, dengan tambahan as sebagai atribut agar bernama jumlah dokter perempuan. Kemudian yang keempat menampilkan nama obat dan tahun produksi, diurutkan berdasarkan nama obat yang memiliki tahun produksi 2001. Nah, di sini ditampilkan nama obat dan tahun produksinya dengan menggunakan perintah have. Kemudian untuk subquery, yang pertama menampilkan data pasien yang diberi obat paracetamol. Di sini akan menampilkan semua data pasien yang diberi obat paracetamol dengan menggunakan subquery, atau istilahnya di dalam query ada query. Kemudian yang kedua menampilkan nama pasien yang menempati kamar melati, mawar, dan tulip. Di sini akan menampilkan nama pasien yang menempati kamar melati, mawar, dan tulip. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.